Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan praktikum Data Definition Language pada mata kuliah perancangan basis data. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Dewi Retno Iswara dengan NIM 2015091020 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Gede Angga Septiawan dengan NIM 2015091021. Dan teman kita lagi satu atas nama Gede Arya Palguna dengan NIM 2015091022 tidak bisa mengikuti praktikum hari ini karena dikarenakan sakit. Baik, langsung saja untuk latihan yang pertama akan dijelaskan dan dipraktekkan oleh Gede Angga Setiawan. Baik, untuk itu saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat langsung latihan satu dari yang soal yang pertama, yaitu membuat basis data dengan nama ananda pembelian. Ini langsung saja saya ketik create database ananda. Nah, seperti itu. Ini adalah create database ananda pembelian 021. Nah, 021 di belakang ini adalah tiga digit NIM akhir saya, yaitu 021. Jadi langsung saja saya coba enter. Nah, ini kan sudah berhasil. Jadi setelah itu saya akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu use ananda 021. Nah, langkah ini penting dilakukan agar nanti untuk langkah-langkah berikutnya bisa berjalan dengan lancar. Jadi saya enter aja. Nah, ini kan sudah berhasil, database change. Jadi saya lanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu dengan membuat tabel. Tabel kolom dengan nama kue. Di create table kue kurung buka, lalu enter, langsung kode underscore kue varchar 4, koma, lalu ada nama underscore kue varchar buka 25, enter, kurung tutup, koma. Langsung saja saya enter. Nah, ini juga untuk yang soal yang kedua ini sudah berhasil. Itu saya lanjutkan ke soal yang nomor 3, yaitu dengan cara menambahkan kolom harga satuan. Langsung saja ketik alter tabel we add underscore satuan enter. Jadi saya enter. Nah, ini juga untuk soal yang ketiga ini sudah berhasil. Kemudian selanjutnya soal yang keempat, yaitu dengan disuruh menambah atau mengubah kolom kue menjadi primary key.
saja buat itu alter table gue add constraint pk underscore gue, kita tuliskan nya, terus kode gue. Nah, itu untuk gininya, langsung saya enter. Nah, ini juga untuk yang keempat ini juga sudah berhasil. Nah, untuk mengeceknya itu bisa dengan cara yes di w. Saya enter. Nah, ini hasil perubahannya. Untuk mengeceknya seperti ini. Jadi karena sudah berhasil, saya lanjutkan ke soal itu nomor 5. Buat tabel dengan nama bahan baku. Langsung saja. Create table bahan underscore baku lalu kurung buka enter. Selanjutnya kode underscore bahan underscore baku enter 3, selanjutnya itu nama bahan baku R nah enter, yaitu terus setelah itu kita tuliskan satuan varchar. Selanjutnya constraint back underscore bahan underscore baku primary key kode gue. Langsung saya enter, langsung kita kurung tutup koma. Nah, di sini masih terjadi kendala error, mungkin masih ada kesalahan. Jadi saya ingatkan jika menuliskan ini sintaknya itu harus sesuai dengan apa yang ada. Jadi tidak boleh ada kesalahan sedikit pun biar tidak terjadi error. Jadi saya akan ulang lagi sekali. Harus teliti. Read table
Ada kurang underscore itu. Oh iya ya. Bahan underscore baku ya. Baku, Mm. enter. Selanjutnya kode underscore bahan underscore Bahan baku. baku varchar Pacar. varchar 3 itu. Koma ya. Selanjutnya dan nama underscore bahan underscore baku varchar 25. 25. Oke. Eh, koma selanjutnya itu satuan varcharnya varchar 25. Selanjutnya constraint PK. pk underscore Bahan bahan baku. baku Primary primary key. Kode kode bahan baku. bahan Kode bahan baku. enter. Kurung titik koma. Jadi saya enter sekarang. Nah, Nah, sudah. ini sudah benar karena tadi ada kesalahan jadi jadinya error. Makanya harus teliti untuk menuliskan sintaknya. Selanjutnya itu ke soal nomor 6, yaitu dengan membuat tabel dengan nama bom. Langsung saja. Hit table bom. Enter. Kode underscore varchar 4. Ini itu kode bahan underscore baku varchar 3. Itu jumlah integer. Aduh, jumlah integer, koma, itu constraint pk underscore Riki underscore underscore Ada kesalahan itu underscore-nya tipe. Kode underscore kue. sorry kode underscore Underscore kue ya. w.
koma, kode kode underscore bahan baku, underscore underscore baku. baku tipe. Oke. Enter, koma, koma. Nah, Nah, sudah. untuk yang soal nomor 6 itu juga berhasil. Selanjutnya soal yang ke-7 yaitu mengubah kolom menjadi for in key dengan nama for in key-nya fk kode underscore kode underscore kue. Saya buat saja alter from add constraint underscore kode underscore kue for in key for key kode underscore kue terus reference reference kue kode underscore kue on delete cascade on update on update is koma. Oke. Di tabelnya ada tuh kurang M. Coba Itu gimana? diklik aja di sana. Di alter tabel BOM. Oh iya ya. Klik aja di sana. Nggak bisa. Bisa ya? Yes. Oke, karena ada kesalahan, mohon maaf saya akan mengulangnya. Mm. Bom. Add constraint fk underscore kode underscore w. ranking. Setelah itu for in key for in key kode underscore w kode underscore w nya reference reference kue Ya. kode underscore kue nya itu on delete Spasi ya. delete Delete. is get on up Update. is Tipe-tipe. oh ya update Update. Cascade. Titik koma. koma. Oke, Ya. saya enter. Nah, sudah berhasil.
Selanjutnya itu ke nomor 8. Atau bisa setelah mengetik nomor 7 kita mengeceknya. Kita coba cek. Yes. Boom. Nah, ini sudah berhasil juga. Biar tidak ada kesalahan, kita alangkah baiknya untuk mengeceknya terlebih dahulu. Selanjutnya ke nomor 8, yaitu menambahkan kolom keterangan. Oke, alter table bomb. Table sorry keterangan. Char 100 koma. Saya enter, ini juga berhasil. Selanjutnya saya membuat nomor 9, mengubah kolom keterangan yang ada di nomor 8. Alter table alter table bomb modify keterangan teks. Koma enter, hasil juga berhasil. Selanjutnya itu soal nomor 10. Kita disuruh membuat tabel dengan nama pembelian. Menghapus keterangannya nomor 10. Oh ya, Hapus kolom sorry. keterangan. Nomor 10 itu menghapus kolom keterangan dari tabel BOM. Yaitu alter tabel BOM. Tipe alter tabel. Oh iya, sorry. Alternya tipe. Dan Masih BOM. tipe. Masih tipe tuh. Sorry. Alter, tabel, BOM, dropnya kurang O. keterangan. Drop kurang O. Drop. Masih. Keterangan. Titik koma. Titik koma. Drop. Ini, sorry. Titik komanya. Ya. Oke. Nah, ini untuk nomor 10 menghapus kolom keterangan. Selanjutnya itu nomor 11 membuat tabel dengan nama pembelian. Itu saya buat seperti tadi yang di awal, create table pembelian, pertama itu nomor nota terempat. Oke. Ya. Tanggal belinya, tanggal beli, enter,
sorry. Ini masih karena ada kesalahan, jadi saya iniin aja. Langsung saja biar tidak terlalu panjang. Nah, itu karena tadi ada kesalahan, jadi saya ulang. Create. Oke. Pembelian. Di tabel pembelian. Selanjutnya kita buat nomor notanya. Selanjutnya tanggal belinya underscore beli di terus date ya. Selanjutnya yaitu totalnya, buat total jual in ya. Selanjutnya itu diskon in habis itu Sepertinya jaringannya terputus ya. Oke, baiklah, akan dilanjutkan oleh saya karena jaringan Angga terputus. Nah, di sini kita lanjutkan dengan membuat field-nya diskon integer, total bayar integer, jatuh tempo dengan tipe data date, kode pemasok varchar 3, dan selanjutnya kita memberikan foreign key-nya. Kode pemasok. Reference. Kode pemasok. On delete, escape, on update, escape. Nah, di sini terjadi error. Tidak bisa menambahkan foreign key. Dan dikarenakan juga tabel pemasoknya itu belum kita buat. Jadi terlebih dahulu kita akan membuat tabel dengan nama pemasok. Create tabel pemasok. Kode pemasok. Datanya varchar dengan jumlah 3.
Dan ini akan menjadi primary key. Kemudian ada nama pemasok, datanya varchar dengan jumlah 25. Di sini langsung enter, oke, kita sudah berhasil membuat tabel pemasok. Selanjutnya akan kita ulangi dengan membuat create tabel pembelian. Pembelian. Nomor notanya, tipe datanya varchar. Ini menjadi primary key-nya. Kemudian ada tanggal beli dengan tipe data date. Lalu ada total jual, integer, diskon dengan integer, total bayar dengan integer, jatuh tempo dengan tipe data date, lalu ada kode pemasok varchar 3, lalu ada constraint, FK kode pemasok, foreign key, dengan kode pemasok reference ke dalam tabel pemasok, yaitu kode pemasok on delete cascade, on update cascade. Oke, kita enter saja. Oke, sudah berhasil. Kemudian nomor 15 kita akan membuat tabel dengan nama detail beli. Langsung saja kita buat create tabel detail beli dengan fieldnya yaitu kode bahan baku, tipe datanya varchar dengan jumlahnya 3. Kemudian ada nomor nota dengan tipe datanya varchar 4, koma, jumlah dengan tipe data integer, kemudian subtotal dengan tipe data integer, kemudian harga satuan dengan tipe data integer, lalu di sini ada foreign key-nya, di sini adalah kode bahan baku. Kemudian ini reference ke dalam tabel bahan baku, reference bahan baku, kode bahan baku, foreign key, nomor notanya, nomor nota, reference lagi ke dalam tabel pembelian. Kemudian di sini ada nomor nota. Nah, di sini kita ada error. Mari kita cek terlebih dahulu. Baik, kita akan mengulang membuat tabel detail belinya. Create tabel detail beli dengan kode bahan baku varchar-nya 3. Kemudian nomor nota varchar 4. Kemudian jumlah, integer, subtotal dengan integer, harga satuan dengan integer. Kemudian ada foreign key, kode bahan baku, reference ke tabel bahan baku dengan kode bahan baku.
Ini di sini foreign key, nomor nota, reference pembelian, nomor nota. Ada titik koma. Oh, mungkin di sini ada komanya ya. Mari kita coba. Ada bahan baku varisor 3, nomor nota, jumlah, total, harga satuan, foreign key, kode bahan baku, foreign key-nya lagi. Nomor nota, reference pembelian, nomor nota. Nah, sudah berhasil kita membuat tabel detail beli, kemudian selanjutnya akan mengubah tabel detail beli dengan menambahkan primary key. Langsung saja kita buat dengan alter tabel detail beli, kemudian add constraint, PK detail beli, primary key, kode bahan baku, dan nomor nota. Nah, di sini kita enter, oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel pembayaran. Create tabel pembayaran dengan fieldnya yaitu nomor kwitansi, datanya varchar, jumlahnya 4, primary key, kemudian ada total bayar dengan tipe datanya integer, kemudian tanggal bayar, tipe datanya date, kemudian nomor nota, datanya varchar, kita samakan datanya 4, lalu ada constraint, FK pembayaran underscore pembelian di foreign key dengan nomor nota. Nomor nota reference pembelian nomor nota. On delete cascade, on update cascade. Nah, kemudian sudah berhasil, kita membuat tabel dengan nama pembayaran. Kemudian kita bisa mengeceknya dengan show tabel. Di sini sudah terlihat ada beberapa tabel yang tadi kita buat. Nah, di sini sudah ada pembayaran ya. Kemudian kita lanjutkan dengan soal berikutnya, yaitu membuat tabel akun. Ini tabel akun. Ini tabel akun dengan fieldnya yaitu kode akun. Dengan tipe data varchar berjumlah 4 dan ini primary key. Kemudian nama akun dengan tipe data varchar berjumlah 50. Kemudian di enter, kemudian header akun dengan tipe data varchar jumlahnya 4. Kemudian constraint FK akun foreign key header akun
akun. Nah, reference ke akun, yaitu primary key-nya yaitu kode akun, kemudian on delete cascade, on update cascade. Nah, sudah berhasil juga kita membuat tabel akunnya. Selanjutnya kita membuat tabel jurnal pembelian. Create tabel lagi, create tabel jurnal pembelian. Dengan fieldnya yaitu kode akun, kemudian varchar, datanya 4, bentar. Kode akun tipe datanya varchar 4, lalu constraint FK jurnal pembelian, lalu di sini foreign key ya kode akun. Mohon maaf ada kesalahan. Kita ulangi lagi. Constraint FK jurnal pembelian akun foreign key kode akun kemudian reference ya, ke akun, kode akun, kemudian on delete cascade, on update cascade, koma, nomor nota yaitu varchar 4, constraint FK jurnal pembelian underscore pembelian foreign key reference, ini reference ke pembelian, kemudian on delete lagi, on delete cascade, dan on update cascade. Setelah itu kita menambahkan primary key, constraint FK jurnal pembelian, primary key-nya kode akun, koma nomor nota, koma posisi dr underscore cr dengan tipe datanya varchar, jumlahnya 6, koma nominal n. Nah, sudah berhasil kita membuat tabel jurnal pembelian. Selanjutnya yang terakhir untuk latihan 1 ini, kita membuat tabel jurnal pembayaran.
Langsung saja kita create tabel jurnal underscore pembayaran. Kemudian nomor jurnal pembayaran dengan fieldnya nomor kwitansi, datanya varchar berjumlah 4, constraint jurnal pembayaran. Kemudian foreign key nomor kwitansi nomor kwitansi reference ke tabel pembayaran dengan primary key-nya nomor kwitansi. On delete cascade, on update cascade, dan koma ada kode akun, varchar 4, kemudian constraint jurnal pembayaran underscore akun foreign key ke kode akun, kemudian reference ke tabel akun dengan primary key-nya kode akun. Kemudian on delete cascade lagi, cascade on update cascade, koma constraint TK jurnal pembayaran. Primary key-nya adalah kode akun, koma nomor kwitansi, koma CDR varchar 6, koma nominal, datanya integer. Oke. Nah, sudah selesai, kita berhasil membuat tabel dengan nama jurnal pembayaran. Sekian dari latihan yang pertama untuk praktikum Data Definition Language. Kemudian akan saya lanjutkan untuk latihan yang kedua. Di sini latihan yang kedua, pertama kita akan membuat database dengan nama DB Perpustakaan Sukabaca. Oke, langsung saja kita membuat create database DB Perpustakaan Sukabaca. Nah, sudah berhasil. Untuk mengeceknya kita bisa dengan show databases. Nah, sudah ada database yang barusan kita buat. Kemudian kita akan menggunakan database tersebut dengan use DB Perpustakaan Sukabaca. Nah, di sini terlihat database sudah berubah. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuatkan tabel dengan nama buku. Create tabel buku. Tabel buku dengan ID-nya ID buku. Datanya char dengan jumlahnya 5. Kemudian judul varchar 100. Kemudian pengarang dengan varchar 50.
kemudian penerbit dengan varchar 50 juga. Kemudian yang terakhir ada tahun terbit dengan tipe datanya year. Dan di sini kita sudah berhasil untuk membuat tabel buku. Untuk mengetahuinya kita bisa dengan show tables. Nah, di sini baru ada satu tabel ya, yaitu buku yang barusan kita buat. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat batasan untuk ID buku sebagai primary key. Tabel buku add constraint primary key ID buku. Nah, di sini juga kita sudah berhasil untuk membuat batasan atau constraint untuk ID bukunya sebagai primary key. Mari kita lihat apakah sudah berhasil. Kita bisa menggunakan dex buku. Nah, di sini sudah ada ID buku sebagai primary key ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel dengan nama kategori buku. Create tabel kategori buku ID kategori R3 ya. Kemudian di sini sebagai primary key. Kemudian selanjutnya ada nama kategorinya. Nama kategori, tipe datanya varchar, jumlahnya 20, koma ada keterangan, datanya teks. Kemudian kita langsung enter. Sudah berhasil untuk membuat tabel kategori buku. Dan selanjutnya kita akan membuat tambahan atribut dan tipe data ID kategorinya itu kita ubah menjadi char 39. Alter tabel buku add ID kategori char 39, add constraint ID kategori reference kategori underscore buku, kemudian ID primary key-nya itu yaitu ID kategori ya, kategori. Kemudian ada on delete escape dan on update escape. Ini sudah berhasil untuk soal yang nomor 5 membuat tambahan atribut dan tipe data ID kategorinya itu sebagai char. Bisa kita lihat di desk kategori buku. Nah, di sini sudah terlihat. Untuk selanjutnya, kita akan membuat perubahan atribut dan tipe datanya. ID kategori char 3. Nah, di sini ada error karena dia digunakan sebagai primary key. Oke. Ada foreign key. Selanjutnya kita akan membuat ini. Enter tabel buku add
constraint FK ID kategori foreign ID foreign key ID kategori reference kategori buku ID kategori foreign key kategori buku reference kategori buku ID underscore kategori, kemudian on delete cascade on update cascade. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel dengan nama kategori member. Create tabel kategori member dengan fieldnya yaitu ID cut member, kemudian char, yang ketiga, kemudian di sini nama cut member, char 20, kemudian constraint kategori member ya, kategori member dengan primary key. Primary key-nya ID cut member. ID cut mem ya. Oke. Nah, di sini sudah berhasil juga membuat tabel kategori member. Selanjutnya di sini kita menghapus batasan constraint untuk ID cut member. Oke. Tabel kategori member ya. Drop Nah, di sini ada error. Oh ya, mohon maaf. Mari kita ulang lagi. Di sini itu drop constraint. Ada error. Alter tabel kategori member drop column ID cut member. Nah, sudah berhasil. Untuk selanjutnya kita akan menghapus tabel kategori member dengan perintah drop tabel kategori member. Oke, sudah berhasil juga. Selanjutnya soal nomor 11 kita akan membuat tabel dengan nama member. Create tabel member dengan nama yaitu ID member. Yang pertama ID member, kemudian tipe datanya varchar 10, kemudian primary key, kemudian field selanjutnya adalah nomor KTP, varchar 16,
kemudian nama, ada datanya varchar 25, kemudian alamat, datanya varchar, alamat tipe datanya varchar, jumlahnya 50, jenis kelamin, datanya varchar, ini 1, lahir, tipe datanya date, kemudian jumlah saudara, tipe datanya integer. Kemudian untuk selanjutnya ada nomor telepon. Nomor telepon tipe datanya varchar dengan jumlah 15. Nah, di sini sudah berhasil untuk membuat tabel dengan nama member. Mari kita mengecek apakah sudah ada tabelnya. Nah, sudah ada ya, tabel member. Kemudian selanjutnya nomor 12 yaitu membuat query untuk menghapus atribut jumlah saudara. Oke. Alter tabel member, terus kita drop jumlah saudara. Nah, sudah berhasil. Kita bisa cek di dex saja tabelnya member. Nah, di sini jumlah saudara sudah terhapus ya. Kemudian nomor 13, kita membuat tabel dengan nama peminjaman. Create tabel peminjaman. Create tabel peminjaman dengan ID-nya peminjaman. Tipe datanya char dengan jumlah 5. Kemudian ada tanggal pinjam dengan tipe data date. Kemudian tanggal kembali dengan tipe data date juga, jumlah pinjam dengan tipe data integer. Kemudian yang terakhir ini titik koma. Oke, sudah berhasil untuk membuat tabel peminjaman. Kemudian selanjutnya kita akan membuat batasan untuk ID peminjaman ya di tabel peminjaman. Yang sebagai primary key. Alter tabel peminjaman add constraint PK peminjaman primary key ID peminjaman. Oke, sudah berhasil. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat tambahan atribut dan tipe data ID karyawan dengan tipe data varchar jumlahnya 8 dan ID member tipe datanya varchar dengan jumlah 10 pada tabel peminjaman. Oke. Alter tabel peminjaman, add kolom, karena kita ingin menambahkan kolom ID karyawan, ID karyawan, kemudian tipe datanya varchar 8. Oke, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita menambahkan kolom ID member. Member dengan tipe data varchar jumlahnya 10. Oke, sudah oke. Kita mengeceknya dex peminjaman. Nah, sudah ada ya ID karyawan dan ID member yang tadi kita tambahkan di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 16, kita membuat batasan untuk ID member di tabel peminjaman sebagai foreign key dengan delete atau update cascade. Oke. Alter tabel peminjaman, add constraint FK peminjaman, constraint FK peminjaman underscore member, kemudian foreign key ID member, foreign key ID member, dia ke reference ke member
ID member, karena ini primary key-nya, jadi member, ID member, on delete cascade, dan on update cascade. Agar otomatis dia terdelete dan terupdate seperti itu. On delete cascade dan on update cascade, kita enter. Oke, sudah berhasil. Yang selanjutnya adalah membuat batasan constraint untuk ID karyawan di tabel peminjaman sebagai foreign key ya. Nomor 17. Kita alter tabel peminjaman, add constraint key, foreign key, kemudian ID karyawan. Jadi karyawan, kemudian dia reference ke tabel karyawannya, references ke tabel karyawan, primary key-nya dengan ID karyawan, kemudian on delete cascade, dan on update cascade. Di sini kita pasti mengalami error karena kita belum membuat, tidak bisa menambahkan foreign key-nya. Karena kita terlebih dahulu harus membuat tabel karyawan dulu. Jadi selanjutnya kita akan membuat tabel karyawan dengan field-nya ID karyawan, kemudian tipe datanya varchar 8 yang tadi kita tambahkan itu, kemudian namanya datanya varchar juga yang ke-25. Oke, terus alamatnya varchar kita samakan ya, varchar dengan jumlah 50. Kemudian tanggal lahirnya date, kemudian nomor telepon, ini teks, kemudian ada pendidikan akhir, datanya varchar 3. Kemudian di sini kita set sebagai primary key-nya itu adalah ID karyawan. Oke. Nah, kita sudah berhasil untuk membuat tabel dengan nama karyawan. Selanjutnya kita akan membuat batasan yang tadi. Alter tabel, kita cari saja di perintahnya itu. Alter tabel peminjaman, add constraint FK peminjaman. Sebentar. Add constraint FK peminjaman underscore karyawan. Sini ada foreign key, ID karyawan, kemudian kita reference ke dalam tabel karyawan dengan ID-nya karyawan, kemudian on delete cascade dan on update cascade. Kemudian kita enter. Oke, sudah berhasil. Nomor 19, dengan membuat batasan untuk ID karyawan di tabel peminjaman sebagai foreign key. Kemudian yang terakhir, kita akan membuat tabel dengan nama detail peminjaman. Create tabel detail peminjaman dengan field-nya ID peminjaman, kemudian char 5, kemudian ID buku, yang datanya char 5 juga kita samakan saja. Kemudian di sini ada
constraint detail peminjaman memiliki ID peminjaman, ID buku. Kemudian ini juga constraint FK ID peminjaman foreign key ID peminjamannya. Tabel peminjaman. Reference ke tabel peminjaman dengan ID peminjaman sebagai primary key di sana. Kemudian on delete escape dan on update escape. Dan koma constraint lagi ID entry-nya ke ID buku. Key ID buku dan reference ke tabel buku. Dan primary key-nya di situ adalah ID buku. Kemudian kita on delete lagi. On delete escape dan on update escape. Nah, di sini sudah berhasil kita membuat tabel dengan nama detail peminjaman. Nah, kita cek sekarang apakah tabelnya sudah ada, show tabel. Nah, detail peminjaman yang sudah ada, kita dex detail peminjaman. Nah, sudah ada yang kita tadi buat adalah ID peminjaman dengan ID buku. Oke. Sekian dari latihan yang kedua dan latihan pertama telah dijelaskan oleh Angga Setiawan dan saya. Oke, saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan pada praktikum Data Definition Language ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.